Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi dan selamat bersiaran kembali di dalam siri Renungan Rohani Sarapan Kasih, khusus dibawakan oleh Hope Channel Asia Tenggara buat teman-teman dimanapun Anda berada pada hari ini, pada pagi ini. Ya, pada pagi ini ya mungkin ramai yang sudah pun kembali kerja, ada yang mungkin sedang memandu, ada yang mungkin sedang menikmati hidangan sarapan pagi, sama ada dimasak, dihidangkan di rumah, ataupun mungkin ramai yang sudah pun duduk-duduk di kedai-kedai makan untuk memesan makanan. Apapun sarapan pagi Anda pada hari ini, sekali lagi kami ingin doakan mudah-mudahan sarapan pagi yang membekalkan tenaga fizikal Anda akan cukup untuk membekalkan keperluan tenaga Anda sepanjang hari dengan menu yang berkhasiat, bergizi tinggi dan juga seimbang. Dan sudah semestinya sarapan kasih yang dibawakan oleh Hope Channel Asia Tenggara adalah sarapan pagi yang menghidangkan kasih Tuhan, menghidangkan pengharapan yang ada pada Yesus Kristus, dan seterusnya untuk mendapatkan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan yang kita dalami, yang kita pelajari, dan yang kita santap bersama-sama untuk membekalkan kekuatan dan tenaga rohani kita sepanjang hari ini. Ya, hari ini adalah hari Selasa bersamaan dengan 2 Mei tahun 2023. Dan sudah semestinya banyak sekali perancangan kita untuk hari ini. Apapun rencana dan rancangan kita itu, kita doakan mudah-mudahan segala sesuatu yang akan dilaksanakan sepanjang hari ini akan disesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan seterusnya memberikan kita kejayaan dan sukses, serta membekalkan berkat-berkat Tuhan yang pastinya berlimpah, khusus disediakan untuk hidup Anda dan saya. Yang penting kita harus percaya bahwa Tuhan mendampingi kita, dan Tuhan pasti akan menyatakan rencana indahnya di dalam hidup kita pada sepanjang hari ini. Yakin dan percaya Dia akan menyertai kita dan selalu akan mengiringi kita sementara kita melalui hari-hari kita, jam-jam dalam hari kita sepanjang hari ini. Oke, bersama-sama dengan saya Pastor Brian Scott Padam dalam sarapan kasih kita pada pagi ini, dan saya mengalu-alukan Anda semua yang telah pun bersama-sama dengan saya secara langsung pada pagi ini. Dan saya undang Anda untuk menuliskan ucapan sarapan kasih, ya, ucapan sarapan kasih, ucapan selamat pagi, ucapan berkat dan doa untuk teman-teman kita, kata-kata semangat, mutiara kata, dan doa permohonan doa ya, untuk kita doakan bersama-sama seperti biasa pada penghujung siaran sarapan kasih kita pada pagi ini, ya. Jadi selamat bersiaran bersama-sama dengan saya, bergabung di dalam sarapan kasih untuk kita merenungkan firman Tuhan dan menyantap hidangan rohani ini bersama-sama. Kepada Sister Rachel Gonsung, Tuhan memberkati. Good morning everyone, good morning. Auntie Joyce Lakangan, selamat pagi Hope Channel Asia Tenggara. Selamat pagi, selamat bersiaran sarapan kasih. Selamat bersiaran juga kepada Auntie Joyce Lakangan. Tuhan memberkati, dan teruskan untuk menuliskan komen ataupun persoalan ataupun apa yang mungkin ada kaitannya dengan topik pembicaraan kita pada hari ini, untuk membolehkan kita mengerti dan lebih mendalami firman Tuhan bersama-sama. Dan jangan lupa untuk kongsikan, ya, pautan live ini di dalam Facebook pribadi Anda. Share ya, kongsikan supaya ramai lagi teman-teman, rakan-rakan dan ahli keluarga Anda di dalam Facebook page Anda juga akan dapat tercapai, dijangkau dan disentuh oleh firman Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin, ya, firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini, yang kita kongsikan, dengan hanya menekan butang kongsi itu, mungkin akan memenangi jiwa bagi Tuhan pada hari ini, ya. Jadi jangan lupa untuk kongsikan pautan live ini, dan bagi yang akan menyaksikan program ini selepas siaran
rekaman nanti yang akan disimpan, dikekalkan di dalam Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Anda juga ya boleh terus menuliskan permohonan-permohonan doa Anda supaya dari masa ke semasa apabila saya menyimak semula komen-komen tersebut, permohonan doa tersebut, sekiranya ada doa yang belum didoakan bersama-sama, maka saya akan doakan secara pribadi ya. Tetapi apapun yang penting sekali adalah untuk share, kongsikan, dan sementara kita menyaksikan bersama-sama, tekan ya button like, button kasih, love, tekan saja ya. Saya sedang menekan sekarang ini ya untuk memastikan siaran kita ini trending dengan feedback ataupun respons daripada Anda semua. Selamat pagi kepada Joel Malujin. Joel Malujin, good morning Joel. Daripada Saulin Girang, ya, good morning Saulin. Tuhan memberkati Saulin sekeluarga juga. Oke. Pada pagi ini kita akan mulakan dengan satu lagu pujian, dan lagu pujian yang ingin saya bawa untuk Anda semua nyanyikan. Ini dia, bersandar pada lengan yang kekal. Leaning on the everlasting arms, ya. Dan ini juga merupakan salah satu nyanyian yang pastinya akan memberikan kita semangat, ya, dan juga pengharapan besar bahwa dalam apapun situasi kehidupan kita, kita sudah pastinya dapat bersandar kepada lengan Tuhan yang besar dan perkasa itu. Apa yang kita perlu lakukan adalah capai lengan tersebut, bersandar kepada lengan tersebut, dan dapatkan perlindungan dan kekuatan daripada lengan tersebut. Saya ingin bacakan ini dari versi KPPK, Kidung Puji-Pujian Kristen, ya. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Kebahagiaan, kesenangan, ketenangan itu kita dapatkan apabila kita sudah merasa selamat. Mungkin hidup kita merasa begitu terancam, ataupun ada rasa kita tidak selamat, insecurity, dengan pelbagai bentuk masalah dan tekanan yang kita sedang hadapi. Apabila kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus, dan kita dapatkan lengannya itu, bersandar pada lengan Tuhan yang kekal dan kuat dan perkasa itu, maka sudah pastinya hati kita akan diisi dengan kesenangan, sukacita, dan kebahagiaan, dan pengharapan juga. Sandar, sandar, ku aman, tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal, ya. Jadi sekiranya ada versi di dalam nyanyian buku lagu Anda, versi LPMI, lagu puji masa ini, ataupun lagu Song for All, ataupun Syair Rindu Dendam, boleh sama-sama menyanyikan mengikut versi Anda, ataupun nyanyikan saja dalam bahasa Inggris, ya. Saya akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia versi KPPK, Kidung Puji-Pujian Kristen. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar,
sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisi, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita harus yakin dan percaya bahwa lengan Tuhan itu begitu perkasa dan janjinya untuk menyertai kita, janjinya untuk menghulurkan bantuan di saat kita sangat memerlukan, adalah satu janji yang boleh kita percaya, yang boleh kita yakini, yang ada jaminannya untuk kita tuntut supaya dinyatakan di dalam kehidupan kita pada saat di mana kita sangat memerlukan. Kita hanya perlu datang kepadanya di dalam doa kita. Jangan bersandar kepada kekuatan dan pengertian diri sendiri, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita seandainya dengan langkah yang berani dan yakin, didorong oleh iman yang teguh untuk datang menuntut janji Tuhan melalui doa kita di dalam nama Yesus. Maka kita yakin dan percaya doa kita akan dijawab, didengar, dan seterusnya dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi kami dibangunkan daripada tidur kami dalam keadaan yang penuh bersemangat dengan kekuatan dan tenaga, dan dibekalkan dengan kekuatan rohani melalui firman Tuhan yang akan kami santap bersama-sama pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyediakan tempat untuk kami bergantung, tempat untuk kami mendapatkan kesejahteraan dan ketenangan hidup kami. Sementara kami melalui masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan menyediakan lengan-Mu yang perkasa untuk kami berlindung dan mendapatkan istirahat daripada segala beban dan masalah kami. Tolong kami untuk bersandar pada lengan Tuhan yang perkasa dan kekal. Dan tolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan, meyakini janji Tuhan, dan tidak bersandar kepada pengertian dan pengetahuan kami sendiri. Berkati teman-teman yang bersiaran pada sarapan kasih ini, semoga mereka akan dijamah oleh firman Tuhan, disentuh dan diubah menjadi seperti Yesus. Kami doakan untuk ibadah dan kebaktian ini, supaya memberikan berkat dan memberikan jaminan bagi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat bersiaran bersama-sama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dalam sarapan kasih, ya, sarapan kasih. Dan kita doakan mudah-mudahan Anda semua akan diberkati Tuhan, dan seterusnya dapat menerima firman Tuhan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebenaran, dan sudah pastinya juga dipenuhi dengan kasih Tuhan yang akan dapat memberikan kita satu penghiburan, satu kekuatan baru, satu jaminan akan masa depan yang lebih baik, karena keputusan yang kita ambil dan lakukan pada hari ini akan menentukan hari esok kita. Seandainya kita memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan, memilih untuk meletakkan ibadah dan kesetiaan kita kepada Tuhan, takwa kita kepada Tuhan, maka sudah pastinya
jalan hidup kita pun akan diseragamkan, disesuaikan, dan juga di-recenter, ya, dipusatkan semula kepada Yesus Kristus, dan akan berjalan dalam suasana yang pastinya diisi dengan damai sukacita, diisi dengan kebahagiaan, dengan penuh pengharapan bahwa kita akan sampai ke destinasi akhir yang akan memberikan kita anugerah hidup yang kekal untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan dan juga berdiam bersama-sama dengan umat kudus yang lain, ya. Ya, selamat pagi juga kepada yang baru bersama-sama. Anyi, selamat pagi, amin. Daripada Sister Joyce, tinggal pada ribaan Tuhan. Itu adalah versi dalam LPMI, lagu puji masa ini. Tinggal pada ribaan Tuhan, ya. Di atas ribaan Tuhan, pada lengan Tuhan, ya. Apapun bahagian Tuhan yang boleh kita dapatkan, yang kita dapat bersandar pada waktu kita letih, pada waktu kita memerlukan sokongan, ya, kekuatan dan kuasa ilahi, kerana kelemahan dan keterbatasan kuasa dan kekuatan kita manusia, ya, bersandar sahaja pada apapun bahagian Tuhan itu. Ya, dan kita dapat lakukan itu melalui doa kita. Rachel Gunsung, amin, ya. Terima kasih Anyi, amin. Saulin Girang, amin, ya. Oke, jangan lupa untuk share, teruskan untuk berkongsi pautan live kita pada pagi ini dalam sarapan kasih untuk menjangkau lebih ramai jiwa agar mereka juga dapat disentuh dan diberikan pengharapan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan berbicara tentang bersandar pada Tuhan, ya. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekiranya Anda ada Alkitab di hadapan Anda, sama ada Alkitab yang dicetak, Alkitab yang biasa itu, boleh buka bersama-sama dengan saya dalam Amsal pasal yang ketiga. Ataupun sekiranya ada Alkitab versi digital dalam handphone ataupun dalam tab, boleh juga buka bersama-sama dalam Amsal pasal yang ketiga. Kita akan bacakan bermula daripada ayat yang pertama, ya, sehinggalah ayat yang ke-7. Ya, kita membacakan ada 7 ayat yang kita akan ulas bersama-sama untuk mengerti bagaimana pentingnya bagi kita bersandar kepada Tuhan, dan tindakan untuk bersandar kepada Tuhan itu merupakan sebahagian daripada tindakan iman yang menyelamatkan, tindakan iman yang tepat untuk kita lakukan dan laksanakan agar kita akan berada dalam keadaan yang lebih terjamin, yang lebih dilindungi dan lebih selamat sementara kita melalui jalan-jalan hidup yang sudah pastinya berliku dan mungkin penuh dengan pelbagai bentuk halangan dan cabaran. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nampaknya ini sebagai satu passage yang penuh dengan nasihat, penuh dengan kata-kata dorongan, dan nasihat ini dimulakan untuk memberikan kita satu peringatan bahwa ajaran-ajaran Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu begitu penting untuk dipelihara, dipertahankan, dan disampaikan secara generasi ke generasi seterusnya. Ya, ini menjadi satu warisan, satu legacy yang harus diperturunkan, ya, dari satu keturunan kepada keturunan yang lain, ya. Janganlah engkau melupakan ajaran Tuhan. Maksudnya ajaran itu haruslah terpahat, terbuku di dalam minda dan hati kita. Bukan saja untuk mengetahui ajaran-ajaran Tuhan itu, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan secara intelek, secara ilmu di dalam minda dan akal kita. Tetapi yang penting harus kita laksanakan di dalam hati kita, diterima sebagai satu kebenaran yang harus kita pelihara, pertahankan, dan kita wariskan dan warisi dari zaman ke zaman. Jangan lupakan dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ajaran Tuhan, perintah Tuhan adalah dua perkara yang sama, dan yang penting sekali adalah untuk kita sentiasa mengingatinya dan juga menghidupkannya. Hati kita tertuju kepada kerinduan
untuk memelihara firman Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Karena apabila itu menjadi kerinduan kita, satu dorongan, keinginan kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka apapun perintahnya, apapun firman-Nya yang harus kita terapkan dan hidupkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi satu penerimaan semula jadi yang didorong oleh rasa kasih dan juga rasa sukacita, ya, tidak ada paksaan, bukan lagi menjadi satu bebanan bagi kita. Ayat yang kedua ini yang saya suka. Karena apabila kita sudah bertekad untuk memelihara firman Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, janjinya kepada kita dalam ayat yang kedua ini, kerana panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Perhatikan, ada beberapa komponen di dalam janji yang datang kepada kita apabila kita bertekad dan membuat ketetapan untuk memelihara hukum Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan, menganugerahkan kepada kita umur yang panjang. Dan ini yang kita rindukan, ini yang kita mahukan di dunia ini. Karena kita ada batas umur kita, ya, karena pelbagai bentuk cabaran fisikal, kesehatan yang mungkin harus kita hadapi di dunia yang berdosa ini, ya, dan melalui gaya hidup kita yang mungkin tidak mengekalkan gaya hidup yang lebih sehat. Dan apapun akibat daripada gaya hidup kita, pemakanan kita, ditambah juga dengan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, maka hidup kita tidak terjamin, ya, umurnya, ya. Ada yang dapat hidup lebih panjang, ada yang dapat hidup cukup umur, ataupun separuh umur, separuh hidup itu kita sudah meninggal, ya, akibat daripada pelbagai cara, ya, sama ada penyakit ataupun kemalangan dan sebagainya, ya. Tetapi kita boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan boleh memberikan usia yang lebih panjang, ya. Sekiranya kita mengekalkan momentum kesetiaan kita itu dan yakin dan percaya bahwa melalui janjinya agar kita memelihara firman-Nya dan memelihara ketetapannya, mempertahankan kebenarannya, maka hidup kita itu secara semula jadi juga akan diubah. Ya, maksudnya umur yang panjang itu disediakan, tetapi itu juga didorong atas perubahan kita. Ya, sama ada kita mengubah gaya hidup kita, karena segala yang kita lakukan di bawah kuasa dan kendalian Tuhan adalah disesuaikan dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan sudah pastinya kehendak Tuhan adalah agar kita memiliki satu bentuk kehidupan yang lebih sehat, dengan gaya hidup yang lebih menjamin kesejahteraan dan panjang umur kita, ya. Jadi di sanalah bagaimana respons kita, ya, terhadap janji Tuhan untuk memberikan umur yang panjang, tetapi pada masa yang sama kita juga memelihara kesehatan kita, tubuh badan kita, dan juga menyesuaikan gaya hidup kita agar lebih sehat, gaya hidup yang lebih memuliakan Tuhan, ya, daripada gaya hidup yang akhirnya membinasakan diri kita sendiri. Ya, jadi panjang umur, lanjut usia, dua kali diberikan penekanan, ya, bukan saja panjang umur, tetapi terma yang digunakan juga lanjut usia, usia tahun-tahun itu ditambahkan kepada kita. Dan dia juga memberikan jaminan bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera, lebih lestari, lebih membahagiakan, dan itu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi maksudnya itu adalah bonus-bonus yang mendatang, ya, karena kita bertekad untuk mempertahankan firman Tuhan, memelihara perintah Tuhan, dan tidak melupakan segala ajaran-ajaran Tuhan, dan menerapkan, menghidupkan kebenaran tersebut, ajaran tersebut di dalam kehidupan kita. So, panjang umur, lanjut usia, dan kesejahteraan, kelestarian, aman, damai, dan juga sukacita, bahagia itu akan menjadi bonus-bonus yang ditambahkan kepada kita. Ayat yang ketiga,
janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Sekali lagi diberikan satu amaran kepada kita. Sekiranya kita sudah berada di dalam Tuhan, sudah bertekad untuk bersandar penuh kepada pimpinannya, kepada pemeliharaannya, kepada kendaliannya, maka jangan lagi kita berfikir-fikir untuk melepaskan pegangan kita daripada lengan Tuhan yang perkasa itu. Kita sudah mengalami dan merasai perubahan yang begitu signifikan setiap kali kita berubah dan datang kepada Tuhan. Ada bezanya kalau kita bandingkan kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang bersandar kepada kuasa ilahi, percaya akan keberadaan Tuhan dan dampingan Tuhan yang sentiasa konstan dan konsisten di dalam kehidupan kita, dan dia terbuka, dia boleh mempelawa dan membenarkan kita untuk datang kepadanya pada bila-bila masa, dan kita bersandar kepada lengannya yang berkuasa, yang kekal itu, yang mendapatkan kekuatan dan kuasa ilahi kita juga, ya. Jadi apabila kita sudah merasai semuanya itu, maka janganlah kita lepaskan pengharapan yang besar itu, jaminan yang besar itu. Jangan lagi kita berfikir-fikir untuk meninggalkan Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia kita meninggalkan Tuhan. Ya, ini yang saya suka. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalungkan, ya. Peringatan itu, bayangkan kalau peringatan itu dikalungkan kepada kita sama seperti rantai. Rantai emas ataupun rantai mutiara yang boleh kita rasakan, yang boleh kita lihat, ya, ada di gantungan leher kita. Dan itu memberikan kita peringatan berterusan untuk kita terus mengekalkan kesetiaan kita, mengekalkan pendirian kita bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, seumur hidup kita. Ya, itu menjadi kalungan di leher kita. Peringatan itu, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan kasih setiamu meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi haruslah kita kekalkan kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan sahaja pada kalungan yang visible, ya, yang boleh dinampak, ya. Ini satu perumpamaan sebenarnya, ya, karena peringatan itu haruslah kelihatan, haruslah boleh kita rujuk dari masa ke semasa. Ya, setiap kali kita berpikir, saya ingin berputus asa, saya ingin meninggalkan Tuhan, tetapi peringatan itu ada di hadapan mata kita. Ya, boleh kita lihat, jangan tinggalkan Tuhan. Kekalkan kasih setiamu dan ibadahmu dan takwamu kepada Tuhan. Ya, jadi itu yang visible, yang boleh kita nampak. Tetapi yang kedua ini, untuk menuliskan, memahatkan firman Tuhan itu dan peringatan untuk kekal setia kepada Tuhan itu pada loh hatimu, ya, pada hati kita. Sebenarnya hati kita ini di pikiran kita, ya, pikiran kita inilah akal intelek kita yang menentukan emosi kita dan tindak balas kita terhadap panggilan Tuhan di sini, ya. Tetapi kita sering menggunakan analogi hati, ya, karena akal ini dia bermain dengan pengetahuan, dengan intelek, ya, kognitif. Tetapi hati, walaupun hati ini jantung kita yang mengepam darah sebenarnya, tetapi hati itu yang sebenarnya memberi respons kepada emosi. Ya, jadi akal dan hati dalam perumpamaan ini dia ada bezanya, ya, tetapi sebenarnya akal, pikiran dan hati manusia itu diproses di dalam otak kita, di dalam minda kita, ya. Tetapi ya, kita seringkali mengatakan perasaan, ya, karena kita rasa di sini, ya, di hati kita, ya. Jadi pahatkanlah, tuliskanlah peringatan itu. Ya, jadi walaupun kita tidak nampak ataupun tidak ada teman-teman kita yang mengingatkan kita, yang memberikan nasihat-nasihat dari masa ke semasa kepada kita, ya, tetapi karena itu sudah ada pun di dalam hati kita, sudah terpahat, ya, sudah tidak dapat lagi dipadamkan, tidak dapat lagi dikeluarkan daripada tubuh kita, sudah ada dalam hati kita, itu sudah menjadi sebahagian daripada kita, ya, maka itu sendiri akan menjamin bahwa kita akan mengekalkan kesetiaan dan ibadah kita.
dan seterusnya, tekad kita itu ya, dia akan lebih konsisten, lebih teguh dan tidak mudah untuk digoyahkan. Ya, jadi bukan sahaja dikalungkan pada leher dan juga dituliskan pada hati kita ya. Walaupun ini satu analogi atau perumpamaan, tetapi maksudnya kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh dan sudah berpendirian di dalam hati kita untuk menuliskan peringatan tersebut agar kita setia sehingga akhir hayat kita. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, bukan sahaja Allah in favor, melihat kita dengan kasih, melihat kita dengan penuh rahmat, ya, sehingga dia akan menyalurkan berkat-berkatnya dan memenuhi segala janji yang dia telah senaraikan sebelum ini. Ya, tetapi kita juga mendapat favor, perkenan di hadapan manusia yang lain. Ya, karena kehidupan kita adalah satu kehidupan yang memberi pengharapan dan menyalurkan berkat-berkat yang indah dan berkelimpahan itu kepada orang lain di sekeliling kita. Cara kita berhubungan dengan mereka pun sudah berubah. Ya, karena kita sudah memiliki firman Tuhan dan ketetapan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, jadi Tuhan melihat kita dengan satu penglihatan pemandangan yang begitu indah, karena kita memiliki hidup yang disesuaikan sepenuhnya dengan janjinya dan juga kehendaknya dan rencananya yang indah bagi kehidupan kita. Ya, dan bukan saja pada pandangan mata Allah, tetapi pada pandangan mata manusia juga. Ya, kita ini dilihat sebagai duta, sebagai perwakilan Tuhan. Ya, karena kita memiliki sifat-sifat dan pribadi Kristus itu juga kita teladani dan dapat dilihat secara begitu jelas, begitu obvious ya di dalam kehidupan kita, cara kita berhubungan antara satu sama lain juga. Dan ini ayat yang sering kita kutip ya setiap kali kita bertekad memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat itu, dia sebenarnya menyentuh tentang kepercayaan kita untuk mengekalkan tahap iman yang tinggi. Ya, api iman yang sentiasa membakar, tidak pudar, tidak padam, tidak kesejukan. Ya, tetapi sentiasa dihangatkan dengan tindakan-tindakan iman kita ya, untuk mengalungkan peringatan itu, untuk menuliskan dalam hati kita, dalam loh hati kita ya. Dan ayat yang kelima mengatakan sekali lagi memberikan penekanan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan kita, dan jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, kita memang dibekalkan dengan kuasa kognitif, kuasa intelek ya. Dan setiap kali kita membaca, kita belajar, kita dididik ya melalui pelbagai saluran, itu sebenarnya menambah ilmu dan pengetahuan kita. Ya, kita ini sebenarnya bijak. Kita memiliki kekuatan minda itu ya untuk absorb, untuk menyerap segala sesuatu yang kita lihat dan kita pelajari ya. Tetapi itu tidak bermakna kita harus bersandar kepada pengertian kita. Karena masih lagi dalam keadaan intelek yang tertinggi sekalipun, apabila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran rohani, maka kita memiliki minda yang begitu terbatas. Ya, kita tidak boleh terlampau bersandar kepada pengertian diri kita, tetapi kita harus bertindak sesuai dengan iman kita untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam apapun situasi dan keadaan. Datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita bahwa Dia memiliki hikmat yang kita perlukan untuk memberikan kita jalan keluar, memberikan kita solusi kepada segala permasalahan kita. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah kelemahan kita. Akuilah keterbatasan minda kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan berdegil ya. Tetapi setiap kali kita memerlukan pimpinan Tuhan,
datang kepadanya melalui doa kita, dan dapatkan nasihat, bimbingan, instruksinya, perintahnya terlebih dahulu, ya, agar tindakan kita adalah tindakan yang betul, tindakan yang tepat, tindakan yang disesuaikan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat yang ke-6 ini, akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Bayangkan, dalam segala aspek hidup kita, bukan sahaja cara pikiran kita, ya, melalui tindakan kita, melalui gaya hidup kita, melalui cara kita berhubungan antara satu sama lain. Dalam apapun, segala tindak tanduk kita, segala gaya hidup kita, akuilah dia, tinggikanlah dia, muliakanlah dia, dan lakukanlah segala sesuatu dalam penuh sifat takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan sentiasa berpusat kepada meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Akuilah dia dalam segala laku kita. Pastikan kita merasai keberadaannya sepanjang masa, sementara kita bekerja, sementara kita melayani satu sama lain, sementara kita sedang duduk bersendirian sekalipun. Akuilah keberadaannya, dampingannya, dan maka itu jalan hidup kita akan diluruskan. Tidak ada lagi perasaan bengkok-bengkok. Tidak ada lagi perasaan yang dicemari dengan kecenderungan untuk melakukan dosa dan melakukan segala kejahatan, ataupun melakukan segala sesuatu dengan niat yang kita rasa boleh dijustifikasi, niat yang rasional, niat yang baik, tetapi cara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita coba untuk rationalize sin. Ya, coba untuk justifikasi, memberi keadilan kepada tindakan-tindakan kita yang sebenarnya berdosa, tetapi kita coba untuk rationalize dia, ya, untuk menghalalkan cara tersebut, ya, demi niat yang baik, niat yang kita rasa yang seharusnya kita miliki, seharusnya kita dapatkan. Ya, tetapi dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu pun akan dipandu, akan diluruskan sekiranya kita berpegang teguh kepada iman dan percaya kita. Dia akan meluruskan jalan kita, ya, dia akan memastikan tidak ada bengkok di dalam hati kita, dalam minda kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan disesuaikan dengan cara Tuhan, jalan Tuhan, dan Tuhan akan memastikan kita berada dalam navigation, ya, yang betul, ya, dalam orientasi yang betul, ya, tidak keluar daripada simpang laluan tersebut. Dan ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sudah kita sebutkan tadi, kita semua ada kebijaksanaan, ada hikmat, ya, karena Tuhan membenarkan kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan kita, ya. Tetapi janganlah kita menganggap diri kita bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi konsepnya di sini adalah takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan bersandar penuh kepada pengertian Tuhan, daripada kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, yakin dan percaya melalui iman kita bahwa Tuhan memiliki kebesaran, keagungan, kekuasaannya, dan hikmatnya tersendiri yang melebihi, ya, keterbatasan minda kita. Ya, jadi sekiranya kita ada Tuhan yang lebih bijak, yang lebih agung, yang lebih maha perkasa, kenapa kita harus bersandar kepada kekuatan, kepada hikmat, dan juga kepada tenaga manusiawi kita yang lemah, yang terbatas ini? Ya, jadi maksudnya kita harus akui keagungan Tuhan itu, dan melalui tindakan iman kita bersandar penuh kepadanya. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Ya, saya percaya ramai yang sudah pun memiliki satu tekad untuk berubah. Sudah pun memiliki satu tekad untuk memulakan satu gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang akan memuliakan Tuhan. Gaya hidup yang akan memenangi perkenan
pada pandangan Tuhan, dan kita tahu melalui gaya hidup yang lebih baik itu kita juga akan disenangi dan diperkenan oleh orang-orang lain di sekeliling kita. Ya, jadi apa pilihan kita sebenarnya? Pilihan kita adalah untuk berubah, untuk menyesuaikan cara fikir kita, gaya hidup kita, cara kita berhubungan, bergaul dengan orang, dan cara bagaimana kita membawakan perwatakan yang mewakili kerajaan surga, perwatakan yang mewakili the circle of the discipleship, ya. Kita ini adalah murid Yesus, ya. Jadi kita ada standard kehidupan kita, gaya hidup tersendiri yang dibentuk oleh firman Tuhan dan menuruti segala ketetapan, dan juga meniru ataupun meneladani cara kehidupan pribadi Yesus Kristus yang ditunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Injilnya. Ya, jadi itu harus kita terima dan terapkan di dalam hidup kita menjadi sebahagian daripada hidup kita yang semula jadi. Ya, yang mengalir secara semula jadi dan dihidupkan, ya, dalam apapun situasi, apapun keadaan, apapun hubungan, ya, dimanapun kita ditempatkan, itu tidak lagi terpisah daripada kita. Ya, ada connection, ada satu bentuk hubungan yang begitu erat, begitu akrab, begitu kuat, ya, a very strong connection, ya, di antara kita dengan Tuhan, dan itu sendiri boleh membawa impact yang sangat besar, pengaruh yang sangat luas kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi pastikan kita memiliki tekad dan semangat untuk melakukan firman Tuhan dan memelihara, mempertahankan ketetapan Tuhan, menurutinya dan menghidupkan segala perintah dan ketetapan tersebut di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Selamat pagi kepada yang baru bersama-sama dengan kita, daripada Sister Saulin Girang. Pastor, apakah siaran ini bersiaran setiap pagi? Ya, setakat ini kita bersiaran setiap pagi jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Ya, jadi pastikan Anda jangan ketinggalan untuk bersiaran setiap pagi jam 7 pagi. Ya, Muna Masrul, selamat pagi Pastor dan semua, amin. Ya, oke, kita tidak ada doa ataupun permohonan doa yang spesifik dituliskan di dalam ruangan sembang live kita, tetapi kita akan doakan secara umum keperluan-keperluan pribadi kita, keperluan keluarga kita, dan begitu juga untuk mendapatkan keberkatan Tuhan pada hari ini, sepanjang hari ini. Daripada ya, ada dari Sister Jirus, ya, Sister Jirus. Amin, selamat pagi semua. Selamat pagi juga kepada Sister Jirus dan keluarga. Semoga diberkati pada hari ini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa, dan kita akan berdoa untuk segala permohonan doa kita, sama ada dinyatakan di sini ataupun masih lagi terbuku, terpahat di dalam hati kita. Tetapi Tuhan mengerti, Dia menyelidiki segala kerinduan dan kehendak dan keinginan hati kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan rencananya. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi, yang kami sembah siang dan malam, Allah yang menaungi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan kerana pada pagi ini kami juga menerima satu hari yang baru, hari yang indah, dan juga satu lembaran baru yang ingin kami coretkan dengan firman Tuhan. Dan kami ingin menghidupkan segala kebenaran Tuhan yang kami pelajari dan nikmati pada pagi ini, untuk disesuaikan kehidupan kami dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik dan indah bagi hidup kami. Tolong kami untuk meyakini dan percaya akan janji-janji Tuhan. Tolong kami untuk menuruti kehendak daripada firman Tuhan yang kami dalami pada pagi ini. Kami harus mengakui Engkau dalam setiap langkah hidup kami, dalam apapun aspek hidup kami, dalam apapun keadaan dan dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami, dan kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memiliki segala keperkasaan, memiliki segala keagungan, kebesaran-Mu, kekayaan-Mu, hikmat dan bijaksana. Engkau Allah yang maha tahu dan maha mengerti akan segala
cabaran dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Maka dengan itu Tuhan, kami ingin bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan kami, kekuatan kami secara manusia yang berdosa ini begitu terbatas. Tetapi melalui firman Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami juga boleh menuntut kuasa dan kekuatan ilahi itu apabila kami datang dengan langkah yang berani melalui tindakan iman kami untuk menuntut agar janji Tuhan itu dinyatakan melalui doa kami menghadap Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan dalam segala kasih-Mu dan dalam segala rahmat-Mu akan menjawab, mendengar, dan seterusnya menyatakan jawaban doa itu di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini saya doakan teman-teman saya yang mungkin memiliki kerinduan hati dan juga keperluan pribadi mereka. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, saya doakan agar Tuhan akan memenuhi keperluan mereka. Kami hanya bersandar kepada pengertian daripada-Mu. Dan itu sebabnya dalam apapun kesukaran dan juga keputusan yang akan kami ambil pada hari ini, kami ingin bersandar kepada pengertian Tuhan untuk memberikan kami solusi, memberikan kami jalan keluar, dan memimpin kami untuk membuat keputusan yang terbaik, keputusan yang sangat bertepatan dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dan kami yakin pada waktu Tuhan yang terbaik itu, Tuhan akan menyatakan jawaban kepada doa-doa kami dan juga keputusan yang kami ambil yang akan memberikan jaminan kepada masa depan yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa terus untuk teman-teman yang sakit, yang sedang menerima rawatan di hospital ataupun beristirahat di rumah. Apapun yang mereka terima sebagai sebagian daripada proses rawatan itu, kami doakan Tuhan, tangan Yesus Kristus yang maha berkuasa, doktor atas segala doktor, dan memiliki mujizat yang akan dinyatakan pada hidup teman-teman kami yang sedang menderita. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, jika itulah kehendak-Mu agar mereka disembuhkan, sentuh dan jamalah tubuh mereka, pulihkanlah hidup mereka, tubuh mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang mereka perlukan. Sembuhkan dengan penuh, secara total, supaya mereka dapat kembali memuji Tuhan dan seterusnya memiliki peluang untuk melayani Tuhan dengan penuh azam dan semangat yang baru melalui pengalaman kesembuhan tersebut. Nama Tuhan dimuliakan dan Yesus Kristus akan disaksikan oleh semua yang ada melihat dan menyaksikan mujizat itu terjadi di dalam penyembuhan itu. Tuhan, pada pagi ini kami doakan juga untuk teman-teman saya yang bekerja dan apapun bentuk pekerjaan mereka, di pejabat maupun di tempat-tempat kerja, di kebun, di rumah, di ladang, dan mungkin yang sedang bekerja dari rumah. Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah. Biarlah Tuhan mempermudahkan segala urusan dan pekerjaan kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan itu pastinya dengan yakin dan percaya akan membuahkan hasil yang baik, memberikan sukses dan kejayaan, dan seterusnya menjamin satu kehidupan yang penuh dilimpahi dengan berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan melindungi kami dalam perjalanan kami kemanapun tempat yang kami tuju, melalui jalan darat, jalan air, ataupun jalan udara. Tuhan, biarlah apapun destinasi kami, kemanapun kami berhasrat untuk pergi, kami akan dijaga, dipelihara, dilindungi Tuhan, karena kami bersandar penuh pada lengan Tuhan yang perkasa itu. Dan kami akan selamat dilindungi, dan seterusnya selamat juga dibawa kembali untuk dipersatukan dengan keluarga kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena pengampunan-Mu. Terima kasih karena Engkau mendengar dan Engkau menjawab permohonan-permohonan doa yang kami layangkan dengan hati yang begitu rendah, tetapi yakin dan percaya dengan iman yang tinggi. Kami sembahkan
hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung siaran Sarapan Kasih kita pada pagi ini. Daripada Auntie Joyce, terima kasih renungan Sarapan Kasih yang telah dikongsikan oleh Pastor Brian. Sebentar tadi mesejnya boleh menguatkan iman. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Auntie Joyce sekeluarga Ini Embun. Amin. Thank you very much Pastor. Thank you very much juga kepada Ini Embun sekeluarga. Dan jangan lupa untuk teruskan bersama-sama dengan kami di laman sesawang kami ya, hopetv.asia, laman sesawang kami hopetv.asia, untuk mendapatkan program-program yang disediakan dalam pelbagai bahasa. Ya, bolehlah ditonton secara langsung, secara atas talian online, dan boleh juga dikongsikan link ataupun pautan tersebut dengan rakan-rakan dan teman-teman kita ya. Dan melalui saluran YouTube ya, YouTube kami untuk mendapatkan program spesifik dalam bahasa Melayu, youtube.com/@hopetv.malay ya, @hopetv.malay, ataupun tulis saja Hope Channel Asia Tenggara. Dan begitu juga di laman Facebook kita sekarang, di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara, dan boleh melayari ya program-program yang telah pun kita terbitkan dalam bahasa Melayu ya. Jadi facebook.com/hopetv.malay ya, di sanalah kita boleh dapatkan program-program juga dalam bahasa Melayu ya. Jadi sekian saja daripada saya. Semoga Anda diberkati melalui Sarapan Kasih kita pada pagi ini. Dari Anyi, amin. Terima kasih. Rachel Gonsung, amin. Thank you Pastor Brian. Thank you juga Sister Rachel yang telah bersiaran bersama-sama dengan kita. Saulin, amin, and thank you Pastor. Semoga kita akan bertemu lagi pada hari esok jam yang sama dalam Sarapan Kasih. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem.